Kiper Manchester United Andre Onana tengah menjadi sorotan. Penampilan buruknya di bawah Mister jadi santapan lezat untuk mencibir Manchester United. Video-video konyolnya saat menghalau bola adalah hidangan yang akan menjadi lelucon. Menjadi sebuah premis yang bahkan lebih lucu dari materi stand-up komedi. Berkat penampilan Onana itu pula Manchester United tampil jeblok. Tudingan kiper yang buruk pun mengarah padanya. Malahan ada yang sampai membandingkan Onana dengan David De Gea. Seburuk itukah kiper Kamerun itu? Sampai pekan kelima Premier League, penampilan Andre Onana jauh dari kata menggigit. Ten Hag selalu memainkan Onana di setiap laganya dan hampir setiap laga, Ten Hag melihat gawang Onana kebobolan. Dari 5 laga, Onana sudah kebobolan 10 gol, sekali lagi 10 gol. Kalau di rata-rata berarti per laga Onana minimal kebobolan 2 gol. Kiper berpaspor Kamerun itu juga baru menciptakan 1 kali clean sheets, yakni di laga kontra Wolverhampton Wanderers. Ya, Wolves, tim yang hanya terpaut 1 kemenangan dari Manchester United. Statistik buruk Onana mendatangkan gelombang kritik dari banyak pihak. Tidak hanya warganet yang notabene penggemar MU, tapi juga para pengamat sepak bola. Jamie Carragher, legenda Liverpool yang biasa mengkritik Manchester United, ambil bagian untuk mengkritik kiper tersebut. Penampilan buruk Andre Onana di bawah Mister juga menjadi pembahasan hangat di lini masa media sosial. Sebagian besar dari mereka merasa Onana bukanlah kiper yang cocok buat Manchester United. Penampilan Onana dianggap jauh lebih buruk dari David De Gea, kiper yang sudah disia-siakan oleh Manchester United. Namun benarkah demikian? Kalau Onana lebih buruk dari De Gea, mengapa MU membelinya dari Inter dengan harga yang mahal pula? Sejujurnya dari segi statistik Onana tertinggal dari De Gea. Kita tidak perlu membandingkannya dengan statistik total karena itu sama sekali tidak mito to mito. Menurut Transfermarkt, dalam 5 laga pertamanya di Premier League, Andre Onana kebobolan 10 gol. Sementara menurut data yang sama, dalam 5 laga pertamanya di Premier League, yaitu di musim 2011-2012, De Gea hanya kebobolan 4 gol saja. Itu baru perkara kebobolan. Soal clean sheet, De Gea juga unggul. Lewat data yang sama, di 5 laga pertamanya di Premier League, De Gea mencatatkan 2 kali clean sheets. Sedangkan Onana dalam liga laga pertamanya di Premier League baru mengemas 1 clean sheet saja. Dalam 5 laga itu pula Onana sudah mendapat 2 kartu kuning saat melawan Nottingham Forest dan kalah melawan Arsenal. De Gea dalam 5 laga pertamanya di Premier League tidak mendapatkan 1 pun kartu kuning. Bahkan sepanjang musim itu, De Gea tidak mendapat 1 pun kartu kuning. Kalau begitu, apakah ini kesalahan besar United membeli Onana dan melepas De Gea? Statistik tadi memang menunjukkan Onana kalah dari De Gea. Tidak hanya jumlah kebobolan, tapi Onana juga kalah jumlah penyelamatan. Memang, kiper asal Spanyol itu menurut FBref selama musim 2011-2012 sudah mengemas 105 penyelamatan dalam 29 laga. Sedangkan Onana baru mengemas 20 save saja. Namun jumlah laganya berbeda. De Gea sudah melakoni 29 laga Premier League, sedangkan Onana baru 5 laga. Kalau di rata-rata jumlah saves De Gea selama 29 laga itu hanya sekitar 3,62 per laga, sedangkan Onana 4 per laga. Selain itu masih menurut FBref, Onana juga punya persentase penyelamatan yang lumayan, yaitu 68% dengan rata-rata 74% per laganya. Onana juga punya persentase clean sheets yang tinggi, yaitu 92%. Selama di Manchester United dalam 5 laganya di Premier League, Onana juga sudah mengantisipasi 29 tembakan tepat sasaran. Dengan atribut menawannya sebagai penjaga gawang, Onana sebenarnya masih punya harapan. Lagi pula kiper Kamerun itu dibeli Ten Hag bukan karena keahliannya dalam mengantisipasi bola, tapi karena kemampuannya sebagai ball playing goalkeeper.
Sejak awal melatih United, Ten Hag ingin bermain penguasaan bola, melakukan build up dari bawah dengan kiper yang bisa membangun serangan, kiper yang nyaman dengan bola di kakinya. Onana tepat mengisi keinginan itu. Selain karena ia pernah bekerja dengan Ten Hag, kecakapannya dalam menguasai bola tak perlu diragukan. Mantan kiper Manchester United Peter Schmeichel seperti dikutip Metro juga mengakui Onana adalah kiper yang cocok dengan permainan yang diusung Ten Hag. Jika menilik tujuannya didatangkan ke United, kita mesti fair dalam menilai Onana, terutama dengan melihat statistik yang merujuk pada ball playing goalkeeper. Menurut FBref, walaupun baru bermain 5 kali di Premier League, Onana sudah mengemas 149 umpan sukses dari 194 percobaan. Persentase umpan suksesnya mencapai 76,8%. Onana paling sering mengirim umpan ke tengah lapangan. Sejauh ini jumlahnya sudah 80 umpan dalam 5 laga. Sebagai ball playing goalkeeper, kemampuan Onana dilihat dari kakinya, alih-alih refleks dan kelihayan tangannya. Itu jika kita menilainya sesuai dengan kebutuhan yang dimau Ten Hag. Namun, seorang ball playing goalkeeper punya kelemahan. Biasanya kiper-kiper dengan kemampuan kaki yang bagus tak cukup baik kemampuan refleksnya. Lihat saja bagaimana Ederson Moraes, kiper City itu diakui bagus dalam distribusi bola. Namun, oh ya ampun, Ederson dikenal sebagai kiper one shoot, one goal. Kemampuan ball playing Onana juga beresiko. Dilansir The Athletic, musim terakhirnya di Inter saja, Onana kebobolan lebih banyak dari jumlah perkiraan kebobolan, yaitu 24 gol, dengan expected goal 19,5. Di Manchester United, Onana juga sudah kebobolan 10 gol, lebih banyak dari expected goalnya yakni 8,6. Resiko semacam itu juga sudah diperkirakan oleh legenda MU Rio Ferdinand. Dilansir Mirror, Rio menilai permainan Onana sangat beresiko, meski ia tak mengatakan Onana adalah kiper yang buruk. Alih-alih mengatakan demikian, bagi Rio, Onana adalah kiper modern yang bagus. Onana kiper modern, tapi kemampuannya itu sepertinya kurang cocok dengan komposisi pemain lain di Manchester United. Ada sebuah analisis menarik dari MT Analysis yang singkatnya memperlihatkan bahwa kemampuan distribusi bola Onana di Manchester United tidak sama hasilnya saat bermain di Inter. Di Manchester United, Onana sering melakukan direct ke lini depan yang tertuju pada Marcus Rashford, alih-alih ke ruang di mana bisa dituju oleh Rashford. Saat kedua pemain belum punya chemistry, umpan begitu sangat beresiko. Apalagi pemain seperti Rashford bukan penyerang yang konsisten dalam duel seperti Lautaro Martinez, Lukaku maupun Edin Dzeko. Seharusnya Onana mengirim umpan seperti Jason Steele mengirim umpan ke Mitoma. Alih-alih memberi umpan ke orangnya, Steele mendistribusikan bola ke ruang yang bisa dieksploitasi oleh pemain Jepang tersebut. Mungkin Ten Hag sudah tahu akan hal itu, makanya ia mendatangkan Rasmus Højlund. Højlund sebetulnya sosok yang tepat untuk melakukan kombinasi dengan Onana. Masalahnya, ketika bermain Højlund tak banyak mendapat suplai bola, terutama dari Onana. Hal itu bisa dilihat dari ketiadaan take-ons dari Højlund. Back-back MU juga tidak pernah becus dalam mengantisipasi serangan. Maka United barangkali lebih membutuhkan kiper penghenti tendangan alih-alih ball playing. Sebagaimana yang pernah dikatakan mantan pemain United Paul Parker. Menurutnya setan merah lebih baik setia dengan De Gea yang terbukti jago menepis tendangan. Namun apa boleh buat, Ten Hag menginginkan gaya permainan yang berbeda. Meskipun resikonya tugas Onana menjadi lebih sulit. Selain dituntut untuk tetap baik dalam distribusi bola dengan back-back yang menyebalkan, Onana juga dituntut bagus dalam penyelamatan. Well, kalian kalau jadi Onana gimana?